Ia hanyalah seorang istri biasa, tak cantik memesona, tak pula pintar merayu. Tapi dari tangan kasarnya yang selalu mencuci, dari langkah lelahnya yang tiap hari mengantar anak ke sekolah, tersembunyi cinta paling tulus yang tak pernah diminta imbalan. Namun sang suami, ia buta. Terbuai oleh wanita lain yang lebih segar, lebih menawan, meninggalkan istri dan anak yang ia pikir hanya beban. Tapi tahukah kamu? Hati seorang wanita yang tulus, tak pernah membalas dengan dendam. Ia memilih bertahan. Demi anak. Demi janji. Demi cinta yang tak pernah pudar. Sampai akhirnya, ketika hidup sang suami hancur dan tak lagi punya siapa-siapa. Hanya satu sosok yang tetap membuka pintu, istri yang dulu ia sakiti tanpa ampun. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu menunduk, menangis, lalu memeluk orang tercinta lebih erat dari sebelumnya. Karena kadang, yang kita anggap biasa, justru yang paling luar biasa sepanjang hidup kita. Namanya Lestari. Ia bukan wanita yang cantik memesona, bukan pula istri yang penuh gaya di depan umum. Rambutnya sering diikat sederhana, wajahnya jarang tersentuh make-up, dan bajunya lebih sering lusuh karena urusan rumah tangga. Tapi hatinya, luas dan hangat, seperti samudra yang tak pernah menolak ombak. Ia adalah istri dari Arman, seorang pegawai swasta yang mulai naik daun di kantornya. Sejak menikah 5 tahun lalu, Lestari tak pernah menuntut banyak. Rumah kontrakan sempit mereka di daerah pinggiran Jakarta tetap ia jaga agar terasa nyaman, meski catnya mulai mengelupas dan atapnya bocor kala hujan deras turun. Arman mengenal Lestari ketika ia masih seorang pria biasa, belum punya motor, apalagi mobil. Lestari menerima Arman dengan segala kekurangannya. Ia memilih setia, bahkan saat orang tuanya sempat keberatan karena Arman tak punya pekerjaan tetap kala itu. Mereka menikah tanpa pesta megah, hanya dengan akad sederhana di musala kecil kampungnya. Sejak itu, Lestari mengurus semua keperluan rumah tangga, dari mencuci, memasak, hingga menyulam baju Arman yang robek tanpa pernah mengeluh. Namun, seiring waktu, ketika karir Arman mulai melejit, dunianya mulai berubah. Ia mulai lebih sering rapat di luar kota, berpakaian rapi dengan parfum mahal, dan tak jarang lupa mengabari istrinya. Sementara itu, Lestari tetap di rumah, mengasuh anak mereka yang baru berusia 3 tahun, memasak dengan bahan seadanya, dan menyetrika baju suaminya dengan setrika tua yang kadang mati hidup. Arman mulai membandingkan istrinya dengan wanita-wanita di kantornya, yang wangi, modis, dan berbicara penuh percaya diri. Ia mulai merasa istrinya terlalu biasa. Tak seperti rekan-rekan kantornya yang punya istri cantik berpendidikan tinggi, ia merasa Lestari ketinggalan zaman. Tapi Lestari tak tahu bahwa pelan-pelan cinta suaminya mulai luntur, dan badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Hari itu, langit Jakarta mendung. Lestari tengah menidurkan anak mereka yang rewel karena demam sejak pagi. Sementara Arman pulang terlambat dari kantor, mengenakan kemeja baru yang belum pernah Lestari lihat sebelumnya. Wajahnya berbeda. Dingin, jauh, dan seperti tak ingin diajak bicara. "Aku tadi mampir dulu makan di luar, capek banget," ujar Arman singkat, melewati Lestari yang menunggunya dengan sepiring sop buatan sendiri yang kini dingin di meja makan. Lestari hanya mengangguk pelan. Ia sudah biasa menahan kecewa. Tapi malam itu berbeda. Saat Arman mandi, ponselnya berdering. Nama di layar terpampang jelas, Rani, manajer marketing. Lestari tidak pernah mencurigai apapun. Tapi isi pesan di notifikasi membuatnya tercekat. "Makasih ya hari ini, kamu memang beda dari yang lain. Jadi makin yakin kamu pasangan yang aku cari." Lestari terdiam. Tangannya gemetar, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak langsung menegur. Ia bukan tipe yang meledak-ledak. Tapi sejak malam itu, matanya mulai merekam segalanya. Perubahan Arman, caranya berbicara, caranya menyembunyikan ponsel, caranya bersikap jauh. Hari demi hari berlalu. Arman semakin jarang pulang cepat.
bahkan kadang bermalam dengan alasan lembur. Hingga suatu malam, saat Arman tertidur lelah, Lestari memberanikan diri membuka ponselnya yang tak terkunci. Chat dengan Rani makin intens. Bahkan sudah membahas rencana pergi berlibur berdua ke Bali saat proyek selesai. Hancur. Tapi Lestari tidak marah. Ia hanya menatap wajah suaminya yang tertidur tanpa dosa. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu hatinya sedang diuji. Ia sadar, cinta yang ia pelihara bertahun-tahun mulai digantikan oleh fata morgana. Besok paginya, Lestari hanya berkata pelan, "Mas, aku titip Ilham ya hari ini, aku mau ke pasar agak lama." Padahal ia pergi ke tempat yang lebih jauh. Bukan ke pasar, tapi ke rumah ibunya. Ia butuh ruang untuk berpikir, menyusun langkah, dan menata hatinya yang retak. Di rumah ibunya yang sederhana di Bekasi, Lestari duduk termenung. Ibunya menatap penuh tanya, namun tak ingin mendesak. Ia tahu putrinya sedang berjuang menahan sesuatu yang berat. Lestari akhirnya bercerita, perlahan, tanpa melebih-lebihkan, hanya kebenaran apa adanya. "Aku takut kehilangan rumah, Bu, tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri," ucapnya lirih. Sementara itu, Arman mulai merasakan ketidakhadiran Lestari. Rumahnya tak sehangat biasanya. Tidak ada sambutan lembut, tidak ada anak kecil yang tertawa, tidak ada aroma masakan. Hanya sepi. Ia mencoba menelepon, tapi tak dijawab. Hanya satu pesan balasan dari Lestari, "Aku butuh waktu." Awalnya Arman merasa lega, bebas. Ia pun semakin intens bertemu Rani, wanita yang selama ini ia pikir bisa memberinya kebahagiaan yang hilang. Mereka pergi makan, jalan-jalan, dan tertawa bersama. Tapi tak butuh waktu lama, Arman mulai menyadari ada perbedaan besar. Rani memang menarik, tapi cepat merasa bosan. Rani cerdas, tapi tidak peduli pada hal-hal kecil seperti apakah ia sudah makan atau tidak. Rani bukan sosok yang akan duduk di sampingnya dalam diam ketika dunia runtuh. Beberapa minggu berlalu. Lestari tak kunjung pulang. Anak mereka, Ilham, rewel. Arman mulai kewalahan. Ia tak tahu cara menyuapi anak yang sedang sakit, tak tahu cara mengompres, tak tahu cara menenangkan Ilham saat menangis. Malam itu, Ilham demam tinggi. Arman panik, membawa anaknya ke klinik sendirian. Dan di ruang tunggu, dengan peluh dingin dan tubuh gemetar karena khawatir, ia teringat Lestari. Sosok yang selama ini ia remehkan, yang selalu tahu harus bagaimana. Setelah dokter mengatakan kondisi Ilham stabil, Arman duduk lama di bangku depan klinik. Matanya kosong, dadanya sesak. "Kenapa aku baru sadar sekarang?" bisiknya lirih. Esoknya, ia mengantar Ilham ke rumah mertuanya. Ketika melihat Lestari membuka pintu dengan wajah pucat namun tetap hangat, Arman tak kuasa menahan tangisnya. "Aku egois. Aku hilaf. Maafkan aku, Lestari." Lestari berdiri terpaku di ambang pintu. Air mata menggantung di pelupuk, namun belum tumpah. Di hadapannya, suami yang selama ini ia cintai tampak rapuh, tak berdaya, menunduk seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Di tangannya, Ilham tertidur lelap, wajahnya pucat namun damai. "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi selain maaf." Suara Arman nyaris tak terdengar. "Aku baru sadar, betapa berartinya kamu untuk rumah ini. Untuk aku. Untuk Ilham." Lestari menatap Ilham sejenak, lalu mempersilakan mereka masuk. Ia belum menjawab, belum sepenuhnya yakin apakah luka di hatinya bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Beberapa hari berlalu. Arman tak kembali ke apartemennya. Ia tinggal di rumah mertua, berusaha membantu apapun yang bisa, menyuapi Ilham, mencuci piring, bahkan menyapu halaman. Ia berubah. Bukan lagi suami yang hanya tahu duduk dan menunggu dilayani. Namun luka di hati Lestari terlalu dalam. Suatu malam, Lestari berkata lirih, "Aku ingin sendiri dulu. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku perlu sembuh."
Ucapan itu menghantam dada Arman. Tapi ia mengangguk. Aku akan tunggu. Berapa lama pun. Tapi izinkan aku tetap jadi ayah untuk Ilham. Hari demi hari, Arman terus membuktikan ucapannya. Ia benar-benar menjauhi Rani, bahkan mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tempat mereka bekerja bersama. Ia mencari pekerjaan baru, lebih kecil, lebih jauh, tapi lebih damai. Setiap sore, ia datang menjenguk Ilham dan mengajaknya bermain. Sesekali membawa oleh-oleh untuk mertuanya, yang diam-diam mulai luluh melihat kesungguhannya. Lestari pun perlahan membuka hati. Ia melihat perubahan bukan dari kata-kata Arman, tapi dari tindakannya yang konsisten. Ia tak lagi marah, hanya ingin memastikan bahwa rumah tangganya tak kembali retak karena kebodohan yang sama. Hingga suatu sore, saat Arman hendak pulang usai bermain dengan Ilham, Lestari berkata, "Mas, besok Ilham mau imunisasi. Kalau kamu ada waktu, temeninnya." Arman menoleh. Ia tak menjawab, hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, itulah pintu kecil yang dibukakan Lestari untuknya, pintu harapan yang selama ini ia nanti. Hari imunisasi tiba. Pagi itu, Arman datang lebih awal dari yang dijanjikan. Ia sudah berdiri di depan pagar dengan senyum lebar dan tangan membawa boneka kecil untuk Ilham. Lestari membuka pintu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menyambut dengan senyum tulus. Di dalam mobil menuju puskesmas, tak banyak kata terucap. Tapi keheningan itu terasa nyaman. Ilham duduk di pangkuan ibunya, sesekali menatap ayahnya yang kini terasa lebih dekat, lebih hangat. Usai imunisasi, mereka bertiga singgah ke taman kecil tak jauh dari puskesmas. Arman membawa bekal nasi uduk yang ia beli dari warung langganan Lestari dulu. Mereka duduk di bawah pohon rindang. Ilham berlari-lari kecil, tertawa riang. Lestari memandangnya, lalu menatap Arman dengan pandangan yang berbeda, bukan sekadar pria yang pernah menyakitinya, tapi pria yang kini berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki segalanya. "Mas," Lestari memecah keheningan. "Aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu dan Ilham. Dulu, aku terluka bukan karena kamu memilih orang lain, tapi karena kamu berhenti memilih kami." Arman menunduk. Air matanya jatuh. Ia tak menyangka Lestari menyimpan luka sedalam itu, tetapi ia juga melihat cinta yang belum padam di balik mata istrinya. "Aku nggak minta kamu langsung percaya lagi, Tari. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Aku akan terus memilih kalian setiap hari." Hari itu, mereka pulang bersama. Tidak langsung kembali seperti dulu, tapi mulai melangkah ke arah yang sama. Arman pindah ke rumah kontrakan tak jauh dari rumah mertua. Setiap pagi ia menjemput Ilham ke sekolah, dan malam mengantarnya pulang. Setiap Jumat, mereka makan bersama di rumah Lestari. Perlahan, keluarga kecil itu merajut kembali cinta yang sempat koyak. Hingga di suatu sore, Lestari mengucap kalimat yang membuat Arman berhenti sejenak, seolah dunia menahan napas. "Mas, kalau kamu memang masih mau pulang, pintu ini terbuka." Dan sejak hari itu, rumah kecil itu tak lagi hanya berisi ibu dan anak, melainkan keluarga yang utuh. Tak sempurna, tapi saling berjuang. Beberapa tahun berlalu. Rumah sederhana itu kini terasa hangat setiap harinya. Ilham tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Di setiap tugas sekolah yang bertuliskan gambar keluargamu, ia selalu menggambar 3 orang, ibu, ayah, dan dirinya sendiri, lengkap dengan senyum bahagia di wajah mereka. Arman kini bekerja sebagai konsultan lepas dari rumah, agar lebih banyak waktu bersama keluarga. Ia masih sesekali mengingat masa lalu, bukan untuk menyesalinya, tapi sebagai pengingat, bahwa kesalahan yang tak ditebus dengan kesungguhan akan jadi luka selamanya. Lestari? Ia tetap seperti dulu. Sederhana, tidak banyak bicara, tapi penuh kehangatan. Bedanya, kini senyum itu tak lagi menyimpan luka. Ia tak lagi merasa sendiri mengasuh Ilham,
tak lagi merasa harus memikul segalanya seorang diri. Di malam-malam tenang, saat angin Jakarta berhembus lembut dari jendela, mereka sering duduk bertiga di ruang tengah. Menonton kartun, makan gorengan, atau sekadar bercerita tentang hari-hari. Tak ada kemewahan di sana, tapi ada cinta yang akhirnya tumbuh kembali setelah diterpa badai dan duka. Dan dari cerita ini, kita belajar bahwa pasangan yang setia bukanlah yang tak pernah tergoda, tapi yang memilih kembali meski telah tersesat. Bahwa seorang istri yang biasa bisa memiliki hati luar biasa, asal didampingi oleh suami yang belajar menghargai dan menyesali. Dan bahwa pernikahan bukan soal sempurna di awal, tapi soal siapa yang mau bertahan, memaafkan, dan memperbaiki di tengah badai. Kisah Lestari dan Arman bukan dongeng. Mungkin tak semua bisa seperti mereka. Tapi siapapun bisa memilih untuk berubah, jika hatinya benar-benar ingin kembali pulang. Karena rumah yang damai bukan dibangun dari harta, tapi dari hati yang saling memperjuangkan.